Bapak Ibu hadirin, apabila kita memiliki sesuatu, maka jenis kepemilikan itu ada dua macam. Pertama, ada yang namanya milkul mutlak, kepemilikan dalam arti mutlak. Ini adalah sesuatu yang kalau kita miliki, boleh kita perlakukan seenak kita. Saya punya jam tangan, ini milkul mutlak namanya. Mau saya buang di kali, mau saya injak-injak, mau saya kasih orang lain nggak usah ikut campur. Ini milik mutlak namanya. Tapi kalau saya punya istri, bukan kalau, tapi saya punya istri, keliru. Tapi saya punya istri, ini lain dengan saya punya jam. Ini namanya milkul manfaah istri itu. Kepemilikan dalam rangka mengambil kemanfaatan. Ini harus dijaga, dipelihara, dilindungi, dinaungi. Memang dia wajib taat, tapi pada sisi lain suami harus melindungi, menjaga, ngayomi. Bukan seperti kalau saya punya jam tadi yang boleh saya perlakukan seenaknya. Kenapa? Karena istri selain milik kita juga amanah. Amanah, titipan yang kita peroleh dengan cara mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang ketat. Jadi tidak boleh diperlakukan seenaknya istri itu. Ya Bu? Oh iya, pasti. Setuju. Orang menikah kalau karena Allah itu bagus. Orang tidak nikah kalau juga karena Allah itu juga bagus. Seperti Rabi'ah al-Adawiyah itu. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus yang nikah karena Allah. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nikah karena Allah. Itulah manusianya Islam. Jangankan jamaah, kiainya saja boleh kawin. Kenapa? Itu fitrah, Pak. Kita ini orang laki perlu perempuan. Perlu nggak? Ayo jujur. Ini perempuan perlu kita orang laki. Perlu nggak? Ngaku. Perlu. Islam itu fitrah. Laki kamu perlu perempuan, perempuan perlu laki. Oke, boleh. Ini lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Wa ahallallahu nikah. Allah halalkan nikah. Saya kalau dalam Islam kiai nggak boleh kawin, Pak. Saya pilih berhenti jadi kiai, Pak. Berat apa nggak rontok rambut? Ini kan manusiawi. Tetapi motifnya karena Allah. Karena apa? Kita punya tujuan kok. Apa tujuan kita? Kita kepengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah bagiannya adalah rumah tangga. Tidak menjadikan rumah tangga sebagai tempat singgah. Ini kecenderungan zaman kita sekarang. Rumah tangga sebagai tempat singgah. Enggak. Rumah tangga itu terminal akhir, Pak. Di situ kita dengan istri, di situ kita dengan anak, di situ kita juga mendidik anak. Pergaulan kita dengan istri akan membentuk pribadi anak. Karena anak kita sebelum dia kenal sekolah, dia kenal rumah tangganya. Sebelum dia kenal guru, dia kenal ibu bapaknya. Ma fil aba fil abna. Bagaimana orang tua, begitulah yang akan turun kepada anak. Kata orang Betawi, biasa-biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, bocah nyopet. Gitu. Fotokopi gimana aslinya. Jadi ingin generasi yang soleh, kesolehan itu dimulai dulu dari suasana pergaulan di rumah tangga oleh ibu dan bapaknya. Semua ibadah kalau kita bisa mengentertainnya dengan baik, bisa memberikan sumbangan bagi terbentuknya baiti jannati. Sholat misalnya, sholat tarawih, bagaimana di rumah, kan tidak perlu berjamaah atau tidak harus berjamaah sholat tarawih. Bagaimana suami jadi imam,
istri dan anak-anak jadi makmum. Itu sudah ikut menghangatkan suasana. Umroh bersama misalnya, atau bahkan puasa ini, buka bersama dengan anak istri, sahur bersama, itu sudah ikut membangun. Jadi semua ibadah bisa kita gunakan untuk memberikan sumbangsi bagi terbentuknya rumah tanggaku, surgaku, asal kita pandai mengentertainnya. Jadi bagaimana menata ibadah itu. Tapi prinsipnya setiap ibadah bisa kita lakukan itu. Saya yakin masing-masing kita melakukan introspeksi ya. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga itu membangun kejujuran. Bagaimana kita saling terbuka, saling mencari kekurangan masing-masing dan berusaha untuk memperbaikinya. Tidak ada salahnya kita sebagai suami, Pak, apa sih kekurangan saya selama ini? Sehingga dengan demikian akan ada saling sambung rasa. Ya, penyakitnya kan kita suami ini sering superioritas, merasa selalu benar. Sementara istri di pihak yang wajib taat. Nah, lalu kita kayak komandan, dikit-dikit perintah, pokoknya lo gue bilang nyungsep. Ya enggak seperti itulah suasana pergaulan itu, karena saya katakan tadi ada nilai-nilai demokrasi yang harus kita hidupkan di rumah tangga kita. Istri wajib taat, tapi memang suami tidak boleh sewenang-wenang. Namun jangan lupa bahwa pertanggungan jawab akhirat itu adalah suami. Istri itu swarga manut, neraka katut. Nah, karena itu imamnya tetaplah suami, kendali rumah tangga itu. Saya kira itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aklima. Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana, apa ciri-ciri rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rumah yang dirahmati Allah itu banyak cirinya. Misalnya rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diorangi, itu rumah yang dirahmati Allah. Rumah yang suami istri hidup dengan saling penuh pengertian dan saling menghargai, itu juga rumah yang dirahmati Allah. Rumah yang di dalamnya banyak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu juga rumah yang dirahmati Allah. Jadi banyak cirinya, tinggal ada kebaikan. Artinya begini, ada sisi-sisi yang rumah itu mencuri perhatian Allah itu. Entah ada yatimnya, entah banyak dibacakan Al-Quran di situ, entah suami istrinya hidup dalam kerukunan yang luar biasa, entah karena memang orangnya abid, sangat ahli dalam beribadah. Pokoknya ada sisi-sisi yang mencuri perhatian Allah. Kalau perhatian Allah tercuri ke rumah itu rumah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu dan hadirin serta pemirsa TV One, kita sudah masuk sepertiga yang kedua Ramadan ini, pertengahan Ramadan. Tradisi baginda Rasul, makin ke akhir Ramadan, beliau makin menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Ini tradisi baginda Rasul. Kita biasanya lebih banyak di pasar, kebalikannya itu. Nah, karena itu mari kita lebih dahulu pertama memahami ada apa sih Ramadan ini. Pertama, ini bulan yang kedatangannya dirindukan oleh baginda Rasul. Orang yang paling banyak ibadahnya itu Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun itu Rasulullah. Orang yang akhlaknya sempurna itu Rasulullah. Tapi Rasulullah orang yang paling merindukan, ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Ini dahsyat. Artinya apa? Ini memang bulan istimewa. Kalau ini bulan istimewa, mari sadar, enggak tiap tahun isinya Ramadan itu. Dia cuma sekali dalam sebulan. Mumpung, ini loh, mumpung tahun depan nggak ada jaminan loh ketemu Ramadan lagi, ya Bu ya, nggak ada ini, nggak ada jaminan, nggak ada. Mumpung
Kapan mau cari nilai sebesar ini? Doa didengar, permohonan dikabulkan, taubat diterima, nilai kebajikan jadi berlipat ganda. Memang tidak semua orang suka hitung-hitungan, tapi kan anak kita saja kan ada yang baru mau disuruh beli rokok kalau ada kembaliannya. Tingkat kesadaran kita itu memang variatif sekali. Tapi ala kulli hal, kita manfaatkanlah nuansa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, musibah datang lagi. Gempa pada angka 7,3 skala Richter menggoncang Jawa Barat, dan daerah-daerah paling parah adalah Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Garut, Ciamis dan sekitarnya. Puluhan orang meninggal, ratusan luka berat dan ringan, dan ribuan rumah hancur. Saudara-saudara, buat saudara-saudara kita yang terkena musibah, kita mendoakan semoga mereka diberikan kekuatan iman, ketabahan hati menghadapi musibah yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah mereka boleh jadi hancur, tapi ada dua rumah yang merupakan modal utama. Pertama, rumah bernama Indonesia kita ini. Kita adalah keluarga besar bangsa Indonesia, di mana derita yang satu adalah derita yang lain, kesulitan yang satu adalah kesulitan yang lain. Saudara-saudara kita di satu rumah yang beratapkan langit Indonesia ini, yang tinggal di Jawa Barat sedang terkena musibah. Saatnya kita berbagi rasa dengan mereka. Lalu yang kedua, ada rumah paling kecil yang itulah rumah yang sesungguhnya, yaitu hati kita. Itulah rumah yang sesungguhnya. Ada Allah di situ. Kalau luas hati, luaslah hidup ini. Kalau sempit hati, sempit jugalah hidup ini. Mudah-mudahan dengan rumah yang fisik yang porak-poranda tetap ternaungi oleh rumah keindonesiaan kita dan oleh rumah keimanan kita. Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan kekuatan, dan kita juga diberikan kemampuan untuk memberikan bantuan apa yang kita mampu.